Saya mau ganti CVT set motor BTSP tahun 2015. Nah, untuk langkah awalnya kita buka filter udaranya pakai kunci obeng plus. Dilepas semuanya aja. Nah, ini udah kelihatan kotor sekali. Saya ketuk-ketukan aja karena saya nggak punya kompresor angin, teman-teman. Dengan alat seadanya tapi kita usahakan hasilnya istimewa gitu ya. Kita buka cover CVT-nya, ini bautnya itu 8. Yang saya gunakan adalah kunci T8. Di sekeliling itu banyak, buka aja teman-teman sampai semuanya kebuka, sama nanti yang di bagian tengah deket engkolan itu ada satu yang panjang dilepas juga. Kalau soalnya kalau itu lupa nanti kita ngelepasnya nggak bisa gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang nggak kelepas. Yang tengah itu kadang itu lupa, kalau suka lupa kalau misalnya awal-awal buka gini ya. Nah, ini agak susah. Saya coba totok ini bagian belakangnya itu pakai obeng min, tuk 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 gitu ya. Pelan-pelan jangan sampai pecah. Bukannya aduh tiba tuh kan. Nggak apa-apa, tiba sedikit. Bisa kebuka ya teman-teman. Kondisinya begitu, kotor sekali, banyak tumpukan gram di kabel CVT, bahkan di bearing CVT-nya pun ketutupan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan bersihkan. Nah, kita mulai melepas rumah kampas ganda dengan treadle, dan kunci yang saya gunakan adalah kunci 19. Kita lepas semuanya. Kelihatan sudah kotor sekali ya ini ya, pantesan nggak enak itu. Yang depan pun kita lepas dengan menggunakan kunci shock 22. Saya pakainya kunci shock 22 ini. Nah, ini dia. Pelan-pelan tapi pasti gitu ya teman-teman. Ini udah kebuka, pokoknya kalau udah ini udah kebuka bobot aja udah. Nah, tinggal diambil aja, udah enak, gampang. Ini setelah saya cek itu kerusakan yang paling kelihatan itu hanya di vibel. Vibelnya itu plycoatnya itu sudah pada patah, dan sama ini teman-teman, loncengnya itu sudah kemakan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan amplas. Part-part yang lain itu cenderung masih aman sebetulnya. Gitu. Nanti kita ganti satu set aja. Nah, ini saya bersihkan, nanti kita amplas juga supaya yang kemakan itu nggak begitu dalam gitu ya, jadinya bisa halus. Saya amplas sek 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 sek, sek, gitu, dilap supaya sip. Nah, ini kampas gandanya pun kita amplas saja karena kotoran itu banyak sekali menempel di situ yang menyebabkan kalau digas itu ngeledek ya, nggak enak. Kita amplas pelan-pelan. Ini sebetulnya pelan teman-teman, tapi videonya saya cepetin. Soalnya kalau nggak dicepetin lama, males saya. Yang saya aja yang nonton males, gimana teman-teman ya, begitu. Nah, kita bersihkan, kita lap-lap supaya bersih semuanya. Ini udah kelihatan bersih tuh teman-teman. Ya, sip. Kita lap-lap lagi. Dan ini adalah part penggantinya, Vibel, kemudian fast drive ya, rumah roller dan kawan-kawannya lah. Satu set lengkap, ada seal plate, ada as rumahnya. Saya pasang untuk rumah rollernya dengan bagian yang tebal di sisi kanan supaya lebih awet nantinya. Jadi pemasangan yang sesuai itu akan lebih mengawetkan gitu ya, jangka pakainya lebih awet. Kalau masangnya kebalik itu nanti paling 3 bulan juga bunyi teman-teman, biasanya begitu. Sambil kita kasih grease atau stempet, kita gemukin sedikit-sedikit. Yang pada cemong-cemong kita lap supaya nggak licin, soalnya itu kalau masih ada stempet atau ada grease di situ nanti kena vibel, licin, selip gitu ya. Pasang seperti susunan kembali awal semula. Kita kencangkan pakai kunci shock 22 masih. Makset saja, jangan sampai dol. Kalau dol nanti pusing juga teman-teman ya. Mindo gaweni. Ini kita kampas ganda mau kita pasang, tapi saya amplas kembali untuk memastikan supaya lebih sip lagi.
Loncengnya juga saya amplas lagi supaya lebih sip lagi, saya lap-lap lagi, sak-sak, dan di dalam bagian ini karena ada bearing bambu dan kawan-kawannya, saya berikan stempet atau grease agak banyak. Nanti kalau misalnya belepotan kita lap supaya nggak belepotan kemana-mana pada saat berputar gitu ya. Nah ini sudah mulai kelihatan lonceng kita pasang, susunan baut kita kencangkan juga. Nanti kita tes nyala, pastikan nggak ada bunyi yang aneh-aneh teman-teman, wajib halus lus pokoknya. Kalau masih ada bunyi-bunyian berarti masalah. Nah ini bearingnya ketutupan geram sama kotoran macam-macam, saya coba congkel-congkel dan saya bersihkan dengan alat seadanya. Harusnya pakai engine degreaser atau cairan yang pembersih sejenisnya, tapi saya memang nggak punya, jadi saya gunakan bensin seadanya, nggak apa-apa. Setelah ini di bearing itu saya pakai white lithium grease, saya semprotkan supaya ini enaknya itu bisa masuk ke sela-sela bagian yang paling sempit gitu. Jadi saya masukkan agak banyak, yang belepotan saya kembali lap gitu, supaya nggak belepotan kemana-mana pada saat dipasang ya. Ini agak cepet, jadi saya nggak begitu apa ya, karena alat bahan-bahannya itu seadanya gitu, jadi nggak begitu saya buat kinclong gitu teman-teman. Yang penting CVT-nya bisa sip, bisa enak, normal begitu aja dulu. Ini sudah selesai, tadi sudah saya tes nyala, aman, enak, halus, nggak ada masalah. Kita mulai pasang cover CVT-nya dengan memasang baut 8 mili dengan kunci T8. Pokoknya itu dipasang semuanya, jangan sampai ada yang sisa. Kalau kita pasang ada baut yang sisa itu pusing temen. Betul, kalau ada sisa baut itu pusing. Mendingan bautnya kurang satu gitu nanti kita belikan. Tapi kalau sisa artinya kan bisa-bisa di bagian dalam atau di bagian mana ada yang nggak kepasang, itu kan kacau, bahaya ya. Tapi ini alhamdulillah semuanya pas. Pasang dan pastikan pengencangannya disilang, setelah itu dicek kekencangannya itu supaya merata. Jadi CVT itu nggak ada bunyi-bunyian aneh, asnya masih tetap center masuk ke bearing CVT yang tadi banyak kotoran itu. Kalau pengencangannya nggak pas nanti timbulnya bunyi-bunyi begitu ya. Ini saya masih coba cek kencangkan ulang untuk memastikan semuanya oke. Saya nggak punya impact dan saya nggak punya alat-alat yang otomatis, ini dengan alat seadanya, tapi saya pastikan hasilnya istimewa teman-teman. Begitu. Sebetulnya tadi kampas ganda pun itu sudah tipis, tapi nggak apa-apa, saya akan optimalkan. Bahasa optimalkan ini sebetulnya bahasa karena saya belum bisa beli kampas gandanya teman-teman. Tapi kan kalau bilang belum ada duit kayaknya nggak enak ya. Jadi pakai bahasa saya optimalkan gitu. Ini saya tes nyala lagi dengan posisi cover CVT yang sudah dipasang, halus sekali. Kalau sampean nggak percaya nanti main ke tempat saya coba. Begitu ya. Soalnya kalau di video saya bilang halus juga bunyinya nggak akan halus karena efek kamera HP itu beda teman-teman. Yang halus pun kalau kita pakai video HP gitu agak bunyi nggak halus kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau cek main ke sini, kita pasang filter udaranya, jangan sampai ada baut yang sisa juga. Ini pakai kunci plus atau obeng kembang. Begitu pasang ya. Jadi begitu teman-teman. Ini CVT motor ini itu sudah lumayan lama ini. Saya mungkin udah mau 2 tahun ini baru saya buka. Jadi oke lah, ini awet gitu ya. Awet, kalau buat saya CVT udah 2 tahun itu awet sekali, udah bagus lah. Dan saya harapkan yang part yang baru saya pasang pun ini nanti bisa awet sama dalam waktu jangka 2 tahunan. Tapi nanti saya usahakan biasanya per 6 bulan itu saya buka, saya bersih-bersihkan gitu teman-teman. Jadi di dalamnya itu yang
nggak akan ada yang namanya grease-nya hilang atau apa kayak gitu ya. Nah ini saya ongkel pun sudah nyala dengan enak sekali, nggak ada masalah. Saya coba kencangkan baut-bautnya lagi ulang supaya sip semuanya. Oke nih halus, nggak ada masalah, dan saya coba tes jalan pun alhamdulillah sip sekali, nggak ada masalah begitu teman-teman. Jadi seperti itu kurang lebihnya, tapi pasti banyak kekurangannya ya, karena saya juga bukan bengkel, ini saya otak-atik biasa aja. Gak apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya.